Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 3. Mobil mewah berhenti di lobi kantor Mandala Company. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan Xavi Hernandez? Semua karyawan perusahaan memusatkan perhatiannya pada Xavi saat turun dari mobil. Decakan kagum terdengar dari para karyawan, wanita yang melihat ketampanan bosnya itu. Xavi melangkahkan kakinya memasuki gedung perusahaan. Suara ricuh terdengar saat ia melewati lobi kantor. "Pagi, Pak." "Selamat pagi, Pak Bos." "Aduh, Pak Xavi tambah cakep banget tiap harinya. Kira-kira tipe istri idamannya kayak gimana ya? Saya mau memaksakan diri, Pak." "Calon suami idaman banget sih, Pak Xavi." Xavi tetap berjalan dengan wajah datarnya, tanpa memperdulikan sapaan dari karyawannya itu. Saat akan memasuki lift, langkahnya terhenti karena panggilan dari seseorang. "Xavi!" teriak seorang laki-laki yang seumuran dengannya, tengah berlari tergesa-gesa ke arahnya. Xavi menolehkan kepalanya ke belakang, lalu menatap orang yang memanggilnya itu. "Kenapa?" tanyanya kepada seseorang pria yang sudah berada di hadapan Xavi, yang masih mengatur nafas. "Tante Valen tadi nelpon. HP lo kemana sih? Gara-gara lo gak angkat telepon tante jadi marah ke gue." Laki-laki itu berucap kesal. Xavi hanya menatap datar pria itu. Bimo Bastara, sahabat sekaligus merangkap menjadi sekretarisnya. Xavi merogoh saku jasnya dan mendial nomor sang mami. "Halo boy, kamu kemana aja sih? Mami telepon dari tadi nggak diangkat. Sok sibuk banget kamu ini. Mami kamu loh yang nelpon. Nanti kalau nikah awas kamu kayak gini terus." Mendengar ocehan maminya yang menurutnya tidak penting, Xavi segera memotongnya. "Mom, ada apa? Xavi bentar lagi ada meeting penting." "Dasar anak kurang ajar, berani banget motong ucapan mami." "Mom," panggil Xavi dengan suara tegas. Iya, mami ngalah aja. Nanti siang kamu jemput Siva langsung ke butik Tante Riris buat fitting baju pernikahan kalian." Jangan dong. Kamu ngerti kan apa yang mami bilang? Jam 1 udah di sana ya, gak boleh telat." Tutut shit. Telepon dimatikan oleh maminya. Dia bahkan tidak diberikan berbicara oleh sang mami yang bawel itu. Untung dia sangat mencintai perempuan yang sudah melahirkannya itu. Dengan terpaksa dia harus menjemput gadis bawel di sekolahnya. Padahal tadi dia dengan sangat percaya diri bahwa tidak akan menjemput Siva. Sudahlah. Siva kan menjadi calon istrinya nanti. Atur jadwal nanti siang. Gue mau keluar ada urusan penting. Setelah mengatakan itu, Xavi berjalan masuk ke dalam lift. Meninggalkan Bimo yang masih terdiam dengan segala macam pikirannya. Lama terdiam, Bimo baru menyadari sesuatu. "Woi, nanti ada rapat sama perusahaan asal Jepang." Sialan, untung loh bos gue. "Xavi, coba enggak." Teriaknya frustasi lalu memasuki lift menyusul Xavi yang mungkin sudah sampai di ruangannya. Oke, kring. Bel pulang sudah berbunyi. Para murid SMA International School Jakarta berbondong-bondong keluar dari kelasnya masing-masing. Di lain sisi, Siva dengan tenang dan sangat amat pelan memasukkan bukunya ke dalam tas, dengan ditemani kedua sahabatnya yang menyender di pintu kelas sambil menatap Siva jengah. Bagaimana tidak gadis itu sudah 10 menit belum juga selesai merapikan bukunya. "Fa, buruan apa sih? Lama banget. Lu masukin buku udah kayak pidato upacara. Lama banget."
Akhirnya Gilfar membuka suara karena sudah sangat kesal menunggu Siva yang sangat lama memasukkan bukunya. "Tunggu sebentar ya Gilfar. Lo lama banget, Fa. Kita berdua bisa berubah jadi cicak kalau kelamaan nunggu lo. Masukin buku doang. Timpal Andin. Buru, Fa. Kalau enggak lo kira tinggal ya." "Gue capek, pengen tidur di kasur," lanjut Gilfar. "Sabar Gilfar, buku ini itu lemah, jadi harus hati-hati masukinnya biar dia nggak kesakitan kayak mantan-mantan kamu yang nangis habis kamu putusin." Siva berucap polos. "Apa dia bilang bukunya lemah? Cukup sudah." Gilfar tidak kuat melihat tingkah teman yang satu ini. "Tolong beritahu Gilfar di mana letak kamera." Dia ingin melambaikan tangannya saja. "Diam, gue udah gak kuat, Dam." "Gue gak kuat, Giv. Gue pulang duluan ya. Bye Siva, bye Gilfar." Andin langsung berlari menuju parkiran. Ia sudah sangat jengah melihat kelakuan kedua teman gilanya itu. Gilfar mendelikan matanya ke arah Andin yang sudah berlalu pergi. "Loh, Andin kok gue ditinggal? Lo kan nebeng gue." "Pak, gue balik ya," teriak Gilfar. Dan berlari menyusul langkah Andin yang sudah jauh. "Ya, Siva ditinggal. Perasaan hidup Siva ditinggal mulu. Untung gak pas lagi sayang-sayangnya," gumamnya. Lalu berjalan santai menuju halte bus yang untuk menunggu jemputannya. 10 menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di hadapannya. Siva mengernyitkan dahinya. Mobilnya mirip punya om kaya, atau jangan-jangan emang punya dia ya. Tadi kan dia bilang gak mungkin jemput Siva karena sibuk. Oh, atau mungkin om kaya pasti kangen sama Siva, makanya dia jemput. Hihihihi. "Oke Siva, kamu terlihat percaya diri sekali," ucapnya dalam hati sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Safi yang bingung melihat tingkah calon istrinya itu mulai berjalan menghampiri gadis yang sedang duduk di halte bus itu. "Kamu kenapa ngangguk-ngangguk gitu?" tanya Safi. Om, sejak kapan di sini?" Siva menggaruk leher belakangnya yang tidak gatal. "Sejak kamu melamun ke arah saya sambil menganggukkan kepalanya." Safi lalu berjalan dahulu dan membukakan pintu mobil untuk Siva. "Ayo masuk, kita harus ke butik mami kamu untuk fitting baju pernikahan kita." Siva yang mendengar itu menengus kesal. Gagal sudah rencananya yang ingin nongkrong di kafe langganannya sepulang sekolah. Dengan terpaksa, Siva melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam mobil. Siva meletakkan tangannya di atas Safi meletakkan tangannya di atas kepala Siva agar kepala gadis itu tidak terbentur di mobil. "Oh, Mas Safi, kamu so sweet sekali." Setelah itu, ia menutup pintu dan berjalan ke tempat kemudi dan menjalankan mobilnya, meninggalkan sekolah Siva. "Om, nanti mampir ke supermarket ya, Siva mau beli cemilan." Siva menyengir lebar. "Iya, boleh." Safi mengelus rambut Siva, tersenyum tipis beberapa detik kepada Siva. Setelah itu kembali fokus menatap ke depan. Oh Tuhan, jantung Siva deg-degan. Om kaya kenapa manis gini sih? Siva kan jadi baper. Huhuhuhu. Senyuman Siva terbit melihat perlakuan manis dari Safi. Dengan sengaja ia menyindirkan tubuhnya ke tubuh Safi. Aroma mint yang segar memasuki penciumannya. Ingatkan Siva jika mereka belum menikah. Bawaannya pengen hilaf aja sama si Om. Hehehehe. Safi yang melihat Siva menyender ke tubuhnya menarik Siva lebih mendekat dan melingkarkan tangannya ke bahu Safi. Entah apa yang merasuki hingga mereka melakukan ini kepada Siva. Deg, Siva mau pingsan. Huhuhuhu. Matanya berkedip berkali-kali memastikan bahwa yang di sampingnya ini adalah benar-benar Safi, calon suaminya. "Bisa saya minta sesuatu?" tanya Safi sambil mengelus lembut
rambut Siva dengan sebelah tangannya. Siva mendongak menatap wajah Safi. "Apa? Tolong berhenti memanggil saya Om. Saya masih muda dan umur kita hanya beda 4 tahun. Sama seperti kamu dan kakak kamu." Safi menghentikan mobilnya di depan supermarket. Safi menghadap ke Siva dan menangkup wajah gadis itu. "Tolong berhenti memanggil saya Om. Kamu bisa." Siva bingung harus menjawab apa. Dia masih shock atas apa yang Safi lakukan dengannya. Oh tidak, jangan sampai Siva benar-benar pingsan sekarang. Ucapannya terbata-bata. Terus Siva harus panggil apa dong? "Kamu bisa panggil saya kakak atau sayang juga boleh." Safi berucap menggoda dan menjauhkan tangannya dari wajah Siva. Safi memalingkan wajahnya yang sudah memerah. Sial, padahal dia yang sedang menggoda gadis itu. Kenapa jadi dia yang malu begini? Siva mengerjapkan matanya berkali-kali. Tunggu, dia tidak salah dengarkan. "Ah iya, aku panggil kamu kakak aja gimana?" Safi menganggukkan kepala. "Boleh. Ayo turun, kita sudah sampai di supermarket." Ucap Safi, lalu ia turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Siva. "Terima kasih." Mereka berdua pun berjalan memasuki supermarket dengan tangan Siva yang menggandeng mesra oleh Safi. Banyak pasang mata menatap kaget kedatangan mereka. Bagaimana tidak, seorang CEO Mandala Company datang menggandeng seorang gadis yang masih menggunakan seragam SMA-nya. "Kak Safi, Siva kesana dulu ya." Siva menunjuk ke lemari pendingin. Setelah mendapat anggukan dari Safi, Siva berjalan dahulu tanpa memperdulikan tatapan penasaran dari orang-orang di sana. Safi hanya memperhatikan gerak-gerik Siva. Sedangkan Siva asik memilih sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Ia mengambil air mineral dan beberapa cemilan ringan. "Udah?" tanya Safi kemudian mengambil alih keranjang Siva. "Udah, sekarang tinggal bayar doang." Safi berjalan menuju kasir dengan menggandeng tangan mungilnya Siva. "Tunggu di mobil, antriannya masih panjang. Dan jangan membantah Siva," tegasnya. "Iya deh, iya." Siva nurut. Siva berjalan gontai keluar dari supermarket dan memasuki mobil Safi menunggu laki-laki itu membayar belanjaannya. 15 menit kemudian Safi memasuki mobil dengan membawa kantong belanja. Ia memberikannya pada Siva yang disambut senyuman manis oleh gadis itu. "Terima kasih Kak Safi." Safi sedikit terkejut saat Siva memanggilnya dengan panggilan Kak. Yang hanya keluarga dekatnya lah yang bisa memanggilnya itu. Ia mengangkat bahu acuh dan mulai menghidupkan mobil. Di sebelahnya Siva asik menikmati cemilan itu, lantaran perutnya sudah sangat lapar. Mobil melaju meninggalkan supermarket. Di perjalanan hanya ada keheningan. Siva yang fokus dengan cemilannya dan Safi yang fokus menyetir mobil menetralkan detak jantungnya. "Jangan kasih itu untuk orang lain." Setelah lama terjadi keheningan, Safi membuka suara namun membuat Siva mengerutkan dahi bingung. "Maksud kakak apa?" "Jangan pernah kasih senyuman kamu kecuali untuk saya dan keluarga kita." Blus. "Oke kakak." Mobil mewah Safi terparkir rapi di depan butik Mami Siva. Butik Kulizia. Butik terkenal dan sudah memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia. Bahkan butik ini mempunyai cabang di luar negeri. Safi turun dari mobilnya. Dia berjalan ke samping, membukakan pintu penumpang untuk Siva. Siva turun dari mobil, tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Safi. Mereka berdua berjalan beriringan memasuki ke dalam butik yang disambut hangat oleh pegawai Mami Siva. "Selamat datang Nona Siva, silakan langsung ke ruangan ibu. Nona sudah ditunggu di sana," ucap karyawan Jia yang menyambut mereka berdua. "Ya udah, Siva ke ruangan Mami dulu ya Mbak. Terima kasih dan semangat kerjanya."
Ucapnya tak lupa memberikan senyuman manisnya. Siva berjalan menuju ruangan. Maminya, begitupun Safi yang mengekori Siva di belakang. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh beberapa gaun-gaun paling mewah yang berjejer rapih di etalase kaca. Mami Safi yang terlebih dahulu menyadari kehadiran mereka menghampiri anak dan calon menantunya itu. "Halo sayang, gimana kabarnya nak?" ucap Mami Safi sambil membawa Siva ke pelukannya. "Siva baik tante," senyuman manis terbit di bibir Siva. Dia merasa sangat disayangi oleh Mami Safi. "Manggilnya kok masih tante sih? Mulai sekarang biasain ya sayang manggilnya Mami." Siva menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Iya Mami." Pelukan mereka terlepas lantaran deheman dari Safi. Mami Siva yang melihat itu hanya terkekeh karena sang calon menantu yang dikacangin oleh maminya sendiri. "Aduh jeng, kasihan tuh calon menantu aku dikacangin," ucap Riris yang diselingi oleh kekehannya. "Hahaha, aduh maaf boy, Mami lupa." Safi menyalip tangan maminya dan Mami Siva. "Nah, mumpung kalian sudah sampai, ayo Siva, ikut Mami kita cobain gaun kamu dulu." Riris melangkah membawa beberapa gaun yang sangat mewah ke ruangan ganti yang ada di sana. "Boy, kamu juga cobain jas kamu ya nanti. Kalau ada yang kurang bisa langsung ngomong ke Mami." Riris. "Iya Mom." Safi lalu berjalan ke ruang ganti khusus pria untuk mencoba jasnya. Beberapa menit kemudian dia keluar dari ruang ganti bertepatan pintu ruang ganti yang digunakan Siva terbuka. Deg, mata mereka tak sengaja bertemu. Siva yang dia menatap Safi dengan terpukau dan Safi menatap Siva dengan pandangan yang sulit diartikan. Melihat keterdiaman mereka, Mami Siva pun menggoda Safi. "Gimana boy, calon istri kamu cantik kan?" "Iya cantik," balasnya tanpa sadar. Bersambung.